Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Bapak Toto Gutomo. Di sini saya selaku panitia akan menjelaskan bagaimana tata cara mengisi formulir pendaftaran. Formulir pendaftarannya seperti ini. Kalian bisa dapatkan di KC, atau jika yang belum, kalian juga bisa mendapatkannya di sekolah ketika pendaftaran, mulai dari hari ini sampai 4 hari ke depan, sampai hari Kamis. Baik, yang pertama, saya minta maaf karena video ini bisa dibilang terlambat, namun masih sempat saja, khususnya bagi kalian yang merasa kesulitan dalam mengisi formulir peserta didik ini. Baik, kalian bisa sambil lihat formulir kalian. Yang pertama, pada bagian tanggal, ini kalian bisa isi tanggal hari ini, besok, lusa, atau hari Kamis. Atau tanggal ketika kalian mengisi sebelum hari ini juga tidak apa-apa, tidak masalah. Selanjutnya adalah data pribadi, di sini nama lengkap. Jika nama kalian tidak sesuai antara ijazah dengan kartu keluarga atau akta, maka nama yang ditulis adalah nama yang sesuai dengan surat keterangan lulus kalian atau sesuai dengan ijazah SD kalian. Jenis kelamin di sini tersedia 2, laki-laki dan perempuan. Kalian boleh memilih salah satu, tidak boleh dipilih keduanya, tidak boleh juga dikosongkan. Jadi kita hanya mengakui laki-laki dan perempuan saja. NISN ini bisa kalian lihat di surat keterangan lulus kalian. Kemudian NIK bisa kalian lihat pada kartu keluarga kalian. Nomor kartu keluarga ini ada di atas kartu keluarga kalian. Tempat lahir tulis sesuai dengan surat keterangan lulus kalian. Tanggal lahir sesuai dengan surat keterangan lulus kalian. Nomor registrasi akta lahir bisa dilihat dari akta kelahiran. Agama dan kepercayaan, di sini ada 7 pilihan. Misalnya kalian Islam, kalian tulis di sana 01. Jadi ada kotak 2-nya itu kalian tulis 0 dan 1. Kristen 0 dan 2, Katolik 0 dan 3, Hindu 0 dan 4, Buddha 0 dan 5, Konghucu 0 dan 6. Atau kalian punya aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, entah aliran apa gitu, kalian bisa tulis 0 dan 7. Pastikan ini sesuai dengan data lainnya, misalnya di kartu keluarga. Kemudian untuk warga negaraan, jika kalian warga negara Indonesia, kalian bisa tulis Indonesia. Atau jika kalian warga negara asing, kalian tulis di sana asing. Jadi yang di checklist itu yang di asing. Kalau Indonesia yang di checklist bulatan yang Indonesia. Berkebutuhan khusus ini apabila kalian punya kebutuhan khusus, misalnya kalian netra, rungu, gelita ringan. Kalau kalian tidak punya kebutuhan khusus, lewatin saja bagian ini. Kalau kalian punya, kalian boleh tulis di sana 1, 2, dan seterusnya sampai 18 mungkin. Alamat jalan, kalian bisa tulis jalan tempat rumah kalian. Jadi misalnya jalan Jadi Mulia 1 kayak gitu. Jalannya saja. RT dan RW sesuai dengan kartu keluarga. Nama dusun jika tidak ada dikosongkan saja. Nama kelurahan atau desa bisa kalian tulis, misalnya Purwodadi, Kanamit, Monoagung, Kanamit Barat, Buntoy, dan desa lainnya misalnya. Kecamatan bisa kalian tulis Maliku, atau kalian yang berdomisili di lain, kalian bisa tulis kecamatan sesuai dengan kartu keluarga kalian. Kode pos, kalian bisa cari kode pos Kabupaten Pulang Pisau. Kemudian lintang dan bujur, jika kalian tidak paham, kalian bisa kosongkan, nanti akan ada pengarahan selanjutnya. Tempat tinggal, kalian tulis di sini jika kalian bersama kedua orang tua kalian atau salah satu orang tua, itu kalian tulis 0 dan 1. Tapi jika dalam rumah tempat kalian tinggal tidak ada orang tua, dalam artian ayah atau ibu, kalian misalnya tinggal sama nenek atau paman, itu kalian boleh pilih 02, wali. Kalau kalian kos, asrama, atau panti asuhan, sesuaikan. Kemudian mode transportasi ini dengan apa kalian pergi ke sekolah. Misalnya jalan kaki, karena rumah kalian dekat, 01, kendaraan pribadi, naik motor ataupun naik mobil, itu 02. Mungkin yang lain 03 sampai 99 ini tidak ada. Mungkin opsi untuk di sekolah kita kebanyakan adalah jalan kaki atau kendaraan pribadi. Termasuk naik sepeda adalah kendaraan pribadi ya. Oh maaf, mungkin ada juga bagi kalian yang tidak punya kendaraan pribadi namun nebeng dengan teman. Nah di sana kalian tulis 99 lainnya. Ya. Selanjutnya adalah anak keberapa, kalian tulis saja. Kalau kalian anak kedua tulis 02. Pekerjaan ini kalian kosongin saja atau kalian isi 01 karena kalian bukan warga belajar melainkan siswa biasa. Apakah punya KIP? Jika kalian punya, kalian checklist pada ya, dan tidak punya, checklist pada tidak. Apakah peserta didik tersebut tetap akan menerima KIP? Jika kalian masih menginginkannya, kalian checklist ya, jika tidak, tulis tidak. Alasan menolak ini jika kalian memilih tidak. Data ayah kandung, tulis ayah kandung kalian. NIK, tahun lahir, pendidikan. Jika ayah kalian misalnya tidak sekolah, tulis 01, mungkin pernah SD tapi sampai kelas 4 itu tulis putus SD. SD dan sederajatnya artinya lulus SD. SMP sederajat ini artinya lulus SMP, dan seterusnya. Jadi pendidikan terakhirnya. Pekerjaan, misalnya beliau adalah pedagang, tulis pedagang. Misalnya PNS, tulis PNS. Petani, tulis petani. Jika kebetulan sedang menganggur, kalian bisa tulis 01.
Kemudian penghasilan bulanan, ini jika misalnya orang tua kalian tidak memiliki penghasilan tetap, dalam artian misalnya hari ini dapat 200.000, tapi besok bisa apply sampai 2 hari, kalian bisa hitung rata-ratanya. Saat rata-ratanya sekitar 1 sampai 2 juta, kalian bisa tulis 0,3 ataupun 0,4. Jika penghasilannya di bawah 500.000, misalnya cuma buruh yang kadang kerja, sering liburnya, kalian boleh tulis 0,1. Namun usahakan ini seakurat mungkin. Kalian bisa konsultasikan dengan orang tua kalian. Kebutuhan khusus jika orang tua kalian memiliki kebutuhan khusus. Data ibu kandung sama seperti data ayah kandung tadi, silahkan diisi. Kemudian data wali, ini jika kalian memiliki wali. Contoh misalnya kalian tinggal sama nenek, kalian isi di situ nama nenek kalian dan seterusnya. Jika tinggal sama paman atau bibi, bisa tulis wali salah satu di antara mereka. Tapi kalau misalnya kalian tinggal bersama wali dan ayah kandung atau ibu kandungnya ada, tetap ditulis. Kontak, ini nomor telepon rumah, tulis nomor telepon orang tua kalian. Jadi ya untuk yang nomor HP baru tulis nomor HP kalian. Kalau misalnya orang tua tidak punya nomor telepon atau nomor HP, kalian boleh kosongkan bagian nomor telepon rumah. Kemudian kalau kalian tidak punya nomor HP tapi orang tua punya, maka yang dikosongkan adalah nomor HP kalian atau yang 49 nomor HP. Email, diisi email kalian. Jika kalian bingung atau tidak mengerti email yang mana atau bagaimana, kalian bisa konsultasikan ketika pendaftaran nanti. Kemudian selanjutnya yang terakhir di sini adalah yang terakhir halaman ini ya. Data rincian peserta didik, tinggi badan kalian ukur atau pengukuran terakhir kalian berapa, berat badan berapa, ditulis saja. Misalnya tinggi badan 163, kalian tulis 1, 6, dan 3. Misalnya berat badan 52, kalian tulis 0,52. Lingkar kepala, kalian bisa ukur kepala kalian berapa sentimeter. Jarak tempat tinggal ke sekolah, apakah kurang dari 1 km, mungkin sangat dekat di belakang sekolah sini, misalnya jalur 2, jalur 3, dan tetangga-tetangganya, tetangga sekolah, atau lebih dari 1 km. Kalau misalnya radiusnya di luar desa Purwodadi, itu pasti lebih dari 1 km. Nah, jika lebih dari 1 km, kalian isi selanjutnya dalam kilometer. Jadi contoh misalnya Kalamit, kalau misalnya kalian di Muara, itu tulis 3 km, kalau di kampung tulis 4 atau 5 km. Kemudian di Wonoagung atau Blok A, itu kalian bisa tulis 7, 8, atau 9 km. Untuk kalian yang di Blok B, Kalamit Barat, itu bisa tulis dari 12 km. Untuk yang di daerah lain, kalian bisa sesuaikan. Kalian bisa tulis ketik di Maps itu. Kalau misalnya kalian lagi di rumah, ketik sekolah kita, SMA Negeri 3 Maliku, kemudian klik di sana rute atau jalur. Nanti di sana kelihatan berapa kilometer. Selanjutnya ada data prestasi. Jadi jika kalian memiliki prestasi, kalian bisa isi di sana. Baik jenisnya, sains, seni, olahraga. Kalau misalnya kalian dari poli, kalian bisa tulis di sana 3 olahraga. Kalau misalnya itu cerdas cermat atau misalnya O2SN, kalian bisa tulis, sesuaikan. Jika kalian di bidang seni, misalnya kalian ikut tari atau seni vokal, boleh kalian tulis di sana. Tingkatnya bisa kalian sesuaikan sesuai dengan prestasi kalian. Misalnya juara tarik suara tingkat sekolah misalnya, berarti yang diisi adalah 2 untuk seni, tingkatnya 1 untuk sekolah, kemudian nama prestasinya misalnya juara 1, tahunnya kalau misalnya tahun kemarin 2023, penyelenggaranya tulis nama sekolah kalian. Lanjut beasiswa, ini kalau misalkan punya KIP atau PIP, bisa kalian kosongin saja dulu. Kalau kalian tidak punya beasiswa juga dikosongin, jadi bagian ini bisa dikosongin aja dulu. Kesejahteraan peserta didik, di sini ada jenis kesejahteraan. Kalau kalian kurang paham, bisa kalian tanyakan sama orang tua kalian, apa kalian punya kartu keluarga sejahtera, kemudian PKH. Kalau misalnya kalian punya PIP, juga kalian bisa tulis PIP di sana 02. Nomor kartunya sama nama di kartu bisa kalian tulis. Misalnya orang tua kalian punya PKH, nomor kartunya kalian tulis, kemudian nama di kartu punya siapa gitu kalian tulis. Untuk bagian registrasi peserta didik, ini kalian untuk 1 kompetensi keahlian ini kalian kosongkan saja. Jenis pendaftarannya kalian tulis 01 untuk siswa baru. NIS atau nomor induk peserta didik, ini kalian kosongin aja dulu. Nomor 4, tanggal masuk sekolah, ini kalian kosongin saja dulu. Nomor 5, sekolah asal, kalian isi dengan sekolah asal kalian, misalnya SMP Negeri 3 Maliku. Nomor peserta ujian nasional, ini kalian tulis jika sudah ada SKHU, kalau nggak ada kalian kosongin saja. Kemudian nomor seri ijazah dan nomor SKHUN kalian kosongin saja karena belum terima ijazah dan SKHUN. Kemudian pada bagian pendaftaran keluar, ini kalian kosongin saja dulu. Kemudian langsung lanjut pada tanda tangan orang tua atau wali. Jadi orang tua yang tanda tangan di sini, kalian tidak tanda tangan. Itu bagian kanan orang tua atau wali siswa. Jadi bisa ayah, ibu, atau bersama wali di mana kalian tinggal.
Kemudian bagian wali kelas ini dikosongin, jangan ditandatangani karena kalian belum punya wali kelas. Baik, sekarang untuk besok, maaf, untuk hari ini, karena saya buat videonya malam, jadi saya bilang besok tadi. Untuk hari ini, itu kalian diwajibkan berpakaian sopan dan pantas. Kemudian tidak mengenakan celana pendek. Periksa kelengkapan berkas, formulir, fotokopi, dan materai sebelum berangkat. Jadi periksa, nggak usah buru-buru. Kemudian sangat disarankan kalian perginya bersama orang tua atau wali, agar kalau ada data yang tidak cocok bisa dikonfirmasi segera dan cepat beres. Juga nanti ada surat pernyataan orang tua. Jadi kalau orang tua datang bisa langsung tanda tangan. Kalau misalnya tidak datang, kalian bawa pulang suratnya, bisa kembali lagi hari ini atau besok. Kemudian tidak perlu buru-buru atau terlalu pagi, karena loketnya nanti kami sediakan insya Allah itu lebih dari 3 untuk pelayanan lebih cepat. Kemudian juga bukanya sampai siang. Jadi nggak perlu buru-buru, santai. Jangan juga terlalu siang atau sampai sore. Bisa juga besok kalau nggak sempat hari ini. Kemudian disarankan membawa alat tulis sendiri, pulpen. Baik, itu saja tata cara pengisian formulir peserta didik. Kalau masih ada yang tidak paham atau ada yang ditanyakan, kalian bisa tulis di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.